Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan bermunajat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita membaca kitab Bulughul Maram, masih hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji. Dan kita sudah sampai pada bab sifatil hajj wa dukhulil Makkah. Kita sampai pada bab sifat haji atau tata cara haji wa dukhulil Makkah, dan tata cara masuk ke kota Makkah. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya fikih masalah haji ini akan terus mengalami tatawur, akan terus mengalami perkembangan karena situasi dan kondisi. Jadi bisa jadi apa yang pada zaman Nabi tidak ada, sekarang bisa jadi ada, atau mungkin pada zaman Nabi dilaksanakan, sekarang sudah tidak mungkin lagi. Kenapa? Karena fikih pada kondisi Mekah dan Madinah itu seringkali mengalami tatawur, mengalami perkembangan karena situasi dan kondisi. Contohnya, kalau dulu pada zaman Nabi, orang-orang berhaji itu menyembelih korban mereka atau dam mereka itu di Mina. Tapi sekarang oleh pemerintah Saudi dilarang, ya, dilarang. Kenapa? Karena tidak memungkinkan kalau semua 4 juta jamaah haji itu menyembelih di Mina, bisa banjir darah, ya. Kayak kemudian mengalami tatawur, ya. Kemudian bab sifatil hajj wa dukhulil Makkah, bab sifat haji wa dukhulil Makkah, dan masuk ke kota Makkah. Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja. Dari Jabir bin Abdullah, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji. Fa kharajna ma'ahu, maka kami keluar bersama beliau, ya. Hatta ataina Dzul Khulaifah, sampai di satu tempat namanya Dzul Khulaifah. Fawaladat Asma bintu Umais, ya. Maka sampai di tempat itu ada seorang wanita yang bernama Asma binti Umais melahirkan, sehingga dia mengalami nifas, ya. Faqala irtasili wastaghfiri bisaubin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandilah dan gunakanlah kain. Maksudnya kalau
kalau sekarang itu pakai pembalut lah gitu ya. Maksudnya kata Nabi, mandilah dan pakailah pembalut karena dia pada posisi nifas ya. Nah, kemudian lalu berihramlah. Jadi tetap dia melaksanakan hajinya. Bahkan wanita yang haid pun tetap dia melaksanakan hajinya. Hanya saja yang oleh Nabi dilarang adalah jangan tawaf. Jadi wanita yang datang bulan dia tetap berhaji sebagaimana orang-orang berhaji, dan dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang berhaji. Hanya saja satu yang tidak diperbolehkan orang-orang yang datang bulan ketika berhaji, yakni tawaf. Kalau sholat kita sudah tahu ya, tawaf. Jadi tidak perlu tawaf saja. Dia hanya di luar Masjidil Haram, hanya cukup mengangkat tangannya dengan melafal dengan isyarat kisbe ya istilahnya ya, dari jauh untuk Ka'bah, tapi dia di luar Masjidil Haram ya, cuma tidak tawaf saja. Maka sama ketika Asma binti Umays melahirkan, maka oleh Rasulullah dia disuruh mandi, yakni mandi wajib ya. Kemudian dia diperintahkan untuk memakai kain ya, dan kemudian disuruh berihram. Dan Rasulullah SAW salat di masjid ya, di Dzul Khulaifah. Kemudian beliau naik ontanya yang bernama Qaswa. Jadi onta Nabi itu bernama Qaswa. Jadi semua barang yang dimiliki oleh Nabi itu diberi nama. Perisai beliau dikasih nama, pedangnya dikasih nama, ontanya dikasih nama, kudanya juga dikasih nama. Jadi Nabi mensunnahkan agar kita itu memberikan nama kepada apa-apa yang kita miliki dan berikan nama-nama yang baik. Mungkin Nabi itu nggak suka kalau beliau melewati pernah beliau melewati sebuah perbukitan. Bukit itu namanya Al-Buka, yakni bukit yang menangis. Maka diganti oleh Nabi, jangan disebut bukit Al-Buka, diganti bukit Tabassum, bukit yang tersenyum ya. Jadi Nabi tidak suka, bahkan jalan itu kalau namanya jelek diganti oleh Nabi ya. Jadi Nabi melarang memberikan nama-nama yang buruk pada sesuatu apapun. Kadang kita kan jualan ya rawon setan ya, sambal iblis ya. Ini kalau Nabi hidup tuh kasih hidup suruh diganti ya. Kenapa tidak diganti rawon resep gitu ya, rawon sedap gitu? Kenapa harus rawon setan atau rawon sambal iblis? Soto gebrak ya, hanya kenapa tidak diberi dengan nama-nama yang baik? Nah, Nabi naik ontanya bernama Qaswa. Ketika tiba di Baidah, beliau bertalbiyah dengan kalimat tauhid ya, labbaik Allahumma labbaik ya. Jadi di Baidah, jadi Baidah itu satu tempat yang tidak jauh dari Mekah ya, Baidah beberapa kilo, sekitar 10 atau sampai 8 atau 10 kilo itulah ya. Dan Nabi juga bersabda, nanti di akhir zaman akan datang segerombolan pasukan yang dia akan menghancurkan pasukannya Al-Mahdi. Jadi dia akan menghalangi di baiatnya Al-Mahdi. Tapi begitu pasukan yang mau menghalangi di baiatnya Al-Mahdi ini sampai di Baidah ya, maka Allah tenggelamkan semua pasukan itu. Wallahu a'lam, seperti apa menenggelamkannya hanya Allah yang tahu. Tapi Baidah itu memang ada, salah satu tempat yang tidak jauh dari Mekah. Dan Al-Mahdi nanti akan dibaiat di bawah naungan Ka'bah ya, di bawah naungan Ka'bah. Nah, kemudian ketika kami sampai di Ka'bah, beliau menjamah Hajar Aswad ya. Jadi ketika sampai di Mekah, Nabi itu kemudian mengusap Hajar Aswad. Lalu beliau tawaf dengan berlari-lari kecil 3 kali dan berjalan 4 kali. Jadi pada tawaf putaran pertama, kedua dan ketiga, beliau itu lari-lari
lari kecil. Jadi agak-agak sedikit lari gitu ya. Baru putaran keempat sampai ketujuh beliau itu jalan biasa. Jadi kita disunahkan itu ketika tawaf putaran pertama itu lari-lari kecil. Tapi kalau sekarang nggak mungkin ya, karena padatnya manusia. Jadi saya selalu bilang bahwasanya fikih di Mekah dan di Madinah itu akan senantiasa mengalami tatawur, perkembangan. Ya. Bahkan dulu tidak ada namanya Mina baru, sekarang ada. Ya. Padahal Mina baru itu ya Musdalifah itu. Ya. Tapi ya itu karena mungkin pemerintah Saudi melihat bahwa ini harus ada perluasan pada wilayah Mina, sebagaimana perluasan pada Arafah. Ya. Dulu padang Arafah tidak seluas sekarang. Ya, pada zaman Nabi paling yang haji itu pada awal-awal 2000, terakhir itu pada haji wada itu sekitar 140.000 orang yang haji. Nah sekarang sudah 4 juta orang, sehingga yang namanya Arafah itu perlu diperluas. Kalau tetap Arafah itu seluas yang pada zaman Nabi, maka banyak orang-orang yang ketinggalan hajinya, sehingga Arafah diperluas. Nah kemudian Mina pun diperluas, makanya fikih di sana mengalami tatawur. Bahkan ketika musim haji orang batal di tempat, dia boleh itu tidak keluar ke masjid untuk berwudu, dia cukup tayamum di tempat, karena itu tidak memungkinkan. Tapi itu hanya musim haji saja. Di luar musim haji ya orang diperintahkan untuk tetap berwudu sebagaimana mestinya. Nah kemudian jadi Rasulullah putaran pertama, 3 kali putaran pertama itu lari-lari kecil. Baru putaran berikutnya beliau berjalan sebagaimana biasa, yakni putaran keempat sampai ke-7. Kemudian beliau mendatangi makom Ibrahim dan beliau sholat sunnah di belakangnya. Makom, jadi makom ini bukan makam ya, tapi biasanya kalau diterjemah itu ditulisnya makam, sehingga dalam pikiran kita itu adalah kuburannya Nabi Ibrahim. Padahal makom itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Jadi batu yang dulu digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk berpijak. Ya, mungkin dulunya bukan batu kali Pak ya. Dulu mungkin tanah ya, kemudian dipijak, kemudian berceplak telapak kaki Nabi Ibrahim, kemudian itu membatu. Ya mungkin Allah menginginkan itu diabadikan sehingga menjadi sebenarnya kita lihatlah sampai hari ini ya, jadi prasasti gitu kalau bahasa kita. Kemudian kita pijak. Dulu makom Ibrahim itu nempel ke Ka'bah. Ya. Pada zaman Nabi, makom Ibrahim itu nempel di Ka'bah karena itu dibuat membangun Ka'bah. Nah, baru pada masa Umar bin Khattab, ketika orang-orang berhaji makin banyak, sehingga kadang makom Ibrahim itu kadang mengganggu orang-orang yang tawaf, maka kemudian Umar memerintahkannya itu dimundurkan. Tapi tidak jauh pada zaman Umar. Tapi kemudian oleh khalifah berikutnya makin dimundurkan. Sekarang malah lebih jauh. Nggak tahu sekarang berapa meter itu jaraknya. Pokoknya agak jauh sekarang. Ya, pokoknya agak jauh dari Ka'bah. Ya, sekitar 10 meteran ya. 10 meter atau lebih jauh dari Ka'bah. Kenapa? Tujuannya adalah supaya orang-orang tawaf itu tidak terganggu. Sama sumur Zam-Zam itu dulu juga di antara ada di Multazam. Jadi sumur Zam-Zam itu juga dekat dengan Ka'bah dan dia ada di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Benar-benar sumur sehingga orang tawaf itu tahu itu sumur, maka mereka terbelah jadi 2 gitu. Maka karena ini mengganggu, akhirnya sumur itu ditutup. Ya, sumur ditutup kemudian diairi dengan selang. Makanya sumur Zam-Zam itu sekarang di bawah ya. Jadi letaknya di bawah. Tapi
Cuma kemudian karena itu dilihat mengganggu orang-orang yang tawaf, ya, maka kemudian ditutup. Sama ketika Syekh Nasruddin Albani itu berhaji, beliau juga mengusulkan kenapa tidak dibuat sutro saja di depan Ka'bah ini, supaya orang-orang yang sholat itu tidak bertemu langsung dengan orang-orang yang tawaf, ya. Karena kan di antara yang disunahkan, walaupun ada yang menyatakan wajib, di antara yang disunahkan kita dalam sholat adalah kita membuat sutro yang setinggi ini, ya. Nah, kemudian Syekh Nasruddin Albani mengusulkan, tapi kemudian dijawab oleh Syekh bin Baz, kalau kita kasih sutro pembatas setinggi ini di setiap ini, maka orang-orang tawaf itu akan tersandung dan jatuh karena sutro itu. Maka ya biarlah pada zaman Nabi juga seperti ini, tidak ada sutro, ya, sehingga kemudian menjadi pengecualian fikih yang ada di Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi. Tidak bisa disamakan dengan fikih di masjid yang lain, ya, karena pengecualian. Kalau kita masuk masjid ke tempat masjid yang lain, kita disunahkan tahiyatul masjid. Tapi kalau kita masuk Masjidil Haram, kita disunahkan tawaf terlebih dahulu. Jadi ada fikih pengecualian di Mekah, yakni di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Makanya nggak bisa kita ukuran harus Masjidil Haram terus, nggak bisa. Karena fikih di sana itu tidak sama dengan fikih di masjid yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian Rasulullah sholat di Maqam Ibrahim, dan beliau sholat di sana, sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau kembali lagi ke Hajar Aswad dan menjamahnya, yakni beliau menyentuhnya. Bahkan dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan beliau mencium Hajar Aswad. Tapi mencium Hajar Aswad itu bukan wajib, hanya sunnah. Ya. Makanya Umar mengatakan innaki la hajarun. Ya. Engkau ini Hajar Aswad hanya batu biasa. Untuk Hajar Aswad itu di Mekah, kalau di sini digosok jadi cincin, ya. Karena di sana jaga askar di sana, ya. Jadi kata Umar, innaki la hajarun, engkau ini hanya batu biasa. Laula an ara Rasulullah yuqabbiluki maqabbaltu. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, kata Umar, tentulah aku tidak mencium. Jadi menciumnya Nabi kepada Hajar Aswad itu hanya sekedar bukan penyembahan, ya, hanya sekedar ya ritual itu aja, ya. Tapi hukumnya sunnah. Makanya banyak orang-orang Indonesia ini kalau lagi tawaf memaksakan diri kadang untuk nyium Hajar Aswad. Tapi kadang orang Indonesia juga yang suka ngompor-ngomporin, Bu, mau nyium Hajar Aswad enggak ramai gitu. Ya, malu nanti kalau pulang ditanya, Bu, nyium Hajar Aswad enggak? Kan malu, dikompor-komporin. Ya udah deh, nyium deh, ya. Tapi jangan lupa Bu, 400 real gitu, ya. 400 realnya ini, ya. Jadi kadang orang memanfaatkan situasi dan kondisi. Ya udah, kalau memang tidak mungkin mencium Hajar Aswad, ya biar. Kalau tanya nyium Hajar Aswad, enggak, gitu aja, selesai. Enggak usah pakai ditutup-tutupi, bohong, ya. Kadang kita kan pulang umroh, pulang haji, kita penuhi dengan kebohongan. Nyium Hajar Aswad enggak? Nyium, ya. Kayak apa Hajar Aswad? Gede segini, ya. Padahal Hajar Aswadnya mah kecil-kecil, ya. Yang nempel yang mengkilat itu terowongannya doang yang gede, ya. Nah, ini. Kemudian lalu beliau keluar dari pintu menuju sofa. Nah, ketika sudah mendekati sofa, yang bukit sofa, beliau membaca innas sofa wal marwata min sya'airillah. Jadi dari Ka'bah itu beliau keluar, ya. Kalau sekarang sudah tidak jauh itu dari Masjidil Haram.
masuk ke tempat bukit Sofa, agak sedikit menanjak, cuma sekarang udah rata ya. Kalau zaman dulu memang benar-benar bukit ya. Nah, kemudian sekarang sudah ada AC-nya. Oh, fasilitasnya udah lebih luar biasa. Kemudian kita membaca inna Sofa wal marwata min sya'airillah. Maka kemudian aku mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Lalu beliau menaiki puncak Sofa sehingga dapat melihat Ka'bah. Kalau dulu dapat melihat Ka'bah, sekarang kayaknya udah ditutup ya. Jadi hanya ditulisi aja Ka'bah atau apa kiblat gitu ya. Jadi kita hanya diperintahkan begini aja dari jauh, walaupun itu tertutup tembok ya. Tapi yang penting kita tahu posisi Ka'bah di mana. Kalau dulu kelihatan Ka'bahnya ya. Nah, makanya fikih di Masjidil Haram itu mengalami perkembangan. Nah, kemudian beliau menghadap Ka'bah lalu membaca kalimat tauhid ya, la ilaha illallah, dan kemudian beliau bertakbir ya. Di sini doanya ini fastaqbalal qiblah fawahadallahu wa kabbara wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda summa da'a baina dzalika thalatha marrat ya. Jadi ini doa yang dibaca oleh Nabi ya. Doa yang dibaca ketika beliau mulai sa'i ya. Nah, kemudian beliau berdoa seperti itu 3 kali, yakni membaca doa ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Nah, itu dibaca sebanyak 3 kali ya. Kemudian beliau ya turun ke Bukit Marwah. Jadi kalau dulu itu Bukit Sofa itu agak tinggi, kemudian Marwah agak rendah ya. Ketika kedua kakinya menginjak di tengah-tengah lembah, beliau berlari-lari kecil. Jadi kalau dulu bukitnya itu kan begini Pak ya, Sofa turun, nah lembah pertengahan itu agak datar, walaupun tetap menurun. Nah, di tempat yang datar itulah Nabi lari-lari kecil ya. Dan ketika kami mendaki, beliau berjalan biasa menuju Marwah, maka Marwah pun agak sedikit nanjak ya. Kalau dulu mungkin nanjak beneran, kalau sekarang mungkin tidak terlalu karena memang sudah dibikin rata ya. Dan kalau dulu panas mungkin, kalau sekarang sudah dalam bentuk AC ya. Beliau berbuat di Marwah sebagaimana yang beliau lakukan di Sofa, yakni membaca inna Sofa wal marwata min sya'airillah ya. Kemudian perawi hadis melanjutkan dan di dalamnya disebutkan di sini tatkala tiba hari tarwiyah, yakni tanggal 8 Dzulhijjah, tatkala tiba hari tarwiyah, mereka berangkat menuju Mina. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki kendaraannya. Di Mina itulah beliau sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya, dan juga subuh. Yang beliau menginap di Mina. Tapi kalau sekarang kayaknya langsung, ya, diberangkatkan ke Arafah. Padahal sunnahnya itu dan disunahkan untuk menginap di Mina dulu. Ya, tapi kalau jamaah Indonesia kebanyakan langsung ke Arafah. Tapi ada beberapa biro perjalanan haji yang mereka masih bertahan ya, artinya bertahan dengan sunnah ini. Jadi tetap jamaahnya diinapkan di Mina, baru kemudian diberangkatkan ke Arafah pada 9 Dzulhijjahnya ya. Kemudian beliau berhenti sejenak hingga matahari terbit. Lalu beliau berangkat menuju Arafah dan beliau telah mendapatkan kemahnya telah dipasang di Namira ya. Namira itu satu tempat ya di Padang Arafah. Makanya di sana
Masjid Namira ya. Namira itu wallahu a'lam. Salah satu arti dari Namira itu harimau betina. Ya. Harimau betina. Ya, saya punya murid namanya Namira. Galak kamu tak ampun ya. Pantesan lu galak namanya Namira sih ya. Namira harimau betina. Tapi ketika saya tanya ibunya, kenapa Bu dikasih nama Namira? Karena waktu itu Ustaz, ya, saya sholat di Masjid Namira. Jadi saya teringat pas beliaunya saya kasih nama Namira. Saya ingatnya masjid Ustaz, nggak ingat harimaunya ya. Ya udahlah, ada apa-apa ya. Tujuannya baik ya, di Masjid Namira. Kemudian beliau singgah di tempat tersebut. Ketika matahari telah tergelincir, ya, beliau menyuruh agar disiapkan unta kosmanya dan disiapkanlah unta tersebut. Beliau ke tengah lembah dan berkhutbah di tengah-tengah manusia. Setelah adzan dan qomat, beliau sholat zuhur. Jadi beliau kemudian bersiap-siap untuk wukuf di Arafah. Ya. Kemudian qomat dan sholat asar. Jadi Nabi itu selama berada di Mekah, beliau selalu menjamak sholatnya dan mengkosornya selama di Mekah. Boleh nggak kita selama di Mekah seperti ini? Boleh. Cuma kalau sekarang faktanya begini, lebih utama kita itu sholat bersama orang-orang yang mungkin yang ada di Mekah ataupun di Madinah. Kenapa? Kita mengejar ininya, mengejar ukhuwahnya dan mengejar berjamaahnya. Kalau sekarang, tapi kalau zaman dulu Nabi memang dan rombongannya itu memang menjamaah dan mengkosor sholat. Bahkan dalam banyak hadis disebutkan bahwa Rasulullah itu kalau sudah keluar dari rumahnya sejauh 3 mil, 3 mil itu kalau ukuran hitungan kita sekitar 6 kilometer, beliau sudah mengkosor sholatnya. Walaupun kemudian Imam Syafi'i berijtihad bahwasanya kita baru boleh mengkosor atau menjamak kalau sudah dalam jarak 83 kilo. Kan imam yang lain 124 kilo. Ya kita lah yang harus melihat bahwa dalam perjalanan ini kita lebih baik mengkosor atau tidak. Ya. Nah kemudian beliau sholat zuhur, kemudian qomat lagi untuk sholat asar. Dan beliau tidak melakukan sholat apapun antara keduanya, yakni asar beliau tidak sholat apa-apa sudah, karena sudah dilaksanakan di waktu zuhur. Ya. Kemudian beliau menaiki kendaraannya yang Qaswa menuju tempat wukuf. Jadi beliau berwukuf itu setelah sholat zuhur sampai matahari terbenam sampai maghrib. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan begini. Barang siapa yang mendapatkan wukufnya sampai sholat fajar, jadi kan wukuf itu habis sholat zuhur sampai subuh, artinya subuh hari dia sebelum subuh dia baru sampai di Arafah, dia wukuf sejenak maka dia dapat hajinya. Jadi kalau dalam kita lihat dari beberapa ayat dan hadis yang ada, maka batas waktu wukuf adalah dari habis zuhur sampai sebelum sholat fajar, yakni sebelum sholat subuh. Itu yang dalam hadis disebutkan. Jadi barang siapa, karena ada beberapa rombongan itu yang tertinggal. Dalam hadis itu disebutkan ada sahabat yang kakinya sakit karena kendaraannya, jadi dia naik kendaraannya onta ya, onta atau kuda. Kemudian kudanya sakit, tidak mampu melanjutkan perjalanan sehingga ditinggal. Ya, sehingga ditinggal, dia jalan kaki ke Arafah. Ya, terima kasih. Ya. Ditinggal kendaraan, dia jalan kaki sehingga sampai di Arafah itu menjelang subuh hari. Karena Rasulullah melihat sahabatnya terlambat, ditanya, kenapa kamu terlambat? Ya, yang lain sudah pada selesai wukuf, kok baru sampai? Kata dia, kendaraanku ya Rasulullah mengalami kecapean sehingga kalau bahasa kita itu lemas lah, nggak bisa dilanjutkan saya mengendarai dia. Saya tinggal, kemudian
saya jalan kaki ke sini dan saya pun mengalami kesakitan. Maka kata Rasulullah, masuklah. Kemudian dia masuk untuk wukuf. Nabi kemudian bersabda, barang siapa yang dia wukufnya, menemui wukufnya sebelum sholat fajar, maka dia mendapatkan hajinya. Ya. Tapi hadis ini kemudian oleh para ulama dikasih pengecualian. Sebisa mungkin kita itu datang setelah duhur. Artinya gak ada istilah kita lelet-leletan sengaja, ya, menyengaja melambatkan diri untuk datang ke Arafah. Kalau ini kan ada kasuistis, ya, ada kasus, maka kemudian Nabi berikan keringanan. Sama ada kasus-kasus tertentu dalam sholat. Barang siapa yang sholat asar, kemudian dia dapat 1 kali ruku, kemudian adzan maghrib, lanjutkan sholat asarnya, ya, karena dia telah mendapatkan sholat asarnya. Tapi ini kasuistis untuk sahabat-sahabat yang mungkin dalam perjalanan atau mengalami kendala sehingga dia sholat asar mepet dengan maghrib. Jangan kemudian habis ini dijadikan dalil, tidak apa-apa sholat asar mepet maghrib, kata Ustaz Mujahid, gitu. Jangan. Jadi ini ada beberapa hadis yang itu merupakan kasuistis yang tidak boleh kita ambil pengertian secara umum. Soalnya kadang kita ini begitu, Pak. Hadis-hadis yang sifatnya kasuistis dijadikan dalil, ya, untuk membenarkan kelalaian dia. Nah, ini nggak boleh. Ya. Nah, jadi kemudian Nabi sholat zuhur, kemudian asar, dan beliau tidak melakukan sholat apapun di antara keduanya. Kemudian beliau menaiki kendaraannya menuju tempat wukuf, ya. Beliau kemudian ke tempat wukuf, ya, mana tadi? Sehingga matahari terbenam, yakni sampai waktu maghrib, ya. Beliau merapatkan perut untanya ke batu besar. Beliau berhenti di jalan besar dan menghadap kiblat. Beliau terus wukuf. Jadi wukuf ini hanya diam aja di kemahnya, ya. Beliau diam aja di kemahnya, ya, tapi berzikir. Bukan kemudian diam main gaple gitu, Pak, ya. Kita ini kan nggak bisa nganggur kadang, ya. Kalau sekarang tuh orang nganggur apa? Pada main game, Candy Crush, ya, apa Clash of the Titan dan sebagainya, ya. Jangan gunakan itu untuk zikir, karena HP kita sekarang dengan fasilitas game yang luar biasa, orang nggak bisa diam, ya. Kalau enggak ngajak temennya main apa monopoli itu, ya. Nah, ini jangan gunakan itu untuk ibadah. Ya udah, HP taruh aja, itu sekedar panggilan darurat. Jangan nanti diemnya kita kemudian main game. Karena saya lihat tuh kalau kita di kendaraan tuh, kalau kita ke bandara naik Gapri itu, coba kita lihat, semua orang khusyuk semua, Pak. Bukan apa, main game, ya, main game semua. Coba kalau dibuat zikir atau apa dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian beliau sampai kemudian matahari terbenam, lalu beliau bertolak. Beliau mengencangkan kendali ontanya hingga kepala ontanya itu menyentuh tempat duduk kendaraannya. Ya, jadi maksudnya ditarik ontanya untuk segera berdiri, ya, karena sudah selesai maghrib, ya. Beliau memberi isyarat dengan tangan kanannya sambil bersabda, wahai sekalian manusia, tenanglah, tenanglah. Jadi ketika Nabi mendirikan ontanya itu, yang lain pada pengen buru-buru jalan juga, maka Rasulullah berikan isyarat, tenang aja, nggak usah buru-buru. Kan kita tipenya begitu, Pak. Kalau ada pemimpin kita udah buru-buru pergi, ya kita maunya buru-buru juga, ya. Nah, kita oleh Nabi disuruh tenang, ya. Beliau mengendorkan tali ontanya sedikit demi sedikit sehingga onta itu dapat berjalan mendaki. Setibanya di Muzdalifah, beliau sholat maghrib dan isya. Jadi beliau, ya, sholat duhur
Arafah sampai maghrib. Kemudian beliau tidak sholat maghrib di Arafah, tapi beliau sholat maghrib di Muzdalifah. Tapi kalau sekarang ya, kalau memungkinkan seperti itu lebih baik. Kalau tidak memungkinkan ya kita sholat di Arafah juga tidak apa-apa. Karena begini Pak, jumlah manusia itu kadang mempengaruhi cepat dan lambatnya waktu. Ya, kalau zaman Nabi mungkin tidak terlalu banyak, orang masih ratusan ribu, sehingga seandainya ngejar sholat di Muzdalifah mungkin. Tapi kalau sekarang, kalau dia dapat gantian wukufnya belakangan, ya, maka dia harus menyesuaikan waktu sholatnya. Nah kemudian setibanya di Muzdalifah, beliau sholat maghrib dan isya dengan sekali adzan dan 2 kali qomat, berarti 3 jamaah. Ya. Beliau tidak membaca tasbih apapun antara keduanya. Kemudian beliau berbaring hingga fajar terbit, yakni beliau menginap di Muzdalifah. Ya. Beliau sholat subuh tatkala waktu subuh sudah tampak jelas dengan adzan dan qomat. Kemudian berangkat dengan kendaraannya, dan ketika sampai di Masy'aril Haram, beliau menghadap kiblat. Nah, Masy'aril Haram ini menurut ahli tafsir yang Muzdalifah itu. Ya. Masy'aril Haram itu adalah Muzdalifah. Jadi mungkin Muzdalifah itu luas, ya. Jadi dari tempat Mina beliau jalan, mungkin Muzdalifah itu yang sudah mepet ke Mina, ya. Jadi Masy'aril Haram itu masih wilayah Muzdalifah, tapi dia sudah mendekati Mina. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makanya sekarang ada istilah Mina baru. Sehingga ada orang yang menyatakan ya Masy'aril Haram itu sekarang adalah Mina baru. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian beliau berangkat ya dengan kendaraannya sampai di Masy'aril Haram. Beliau kemudian menghadap kiblat, kemudian baca doa, takbir dan tahlil. Jadi di Masy'aril Haram itu memang kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa, ya, berzikir, ya, kadikri aba itu seperti bapak-bapak kalian mengingat anak-anaknya, ya. Kita diperintahkan untuk banyak mengingat. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah dulu di Masy'aril Haram itu justru yang disebut adalah berhala-berhala mereka. Dan ketika itu begini Pak, sebelum turunnya surat At-Taubah, orang-orang kafir itu kalau musim haji mereka juga berhaji, ya. Mereka juga tawaf dan juga melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh jamaah haji. Hanya saja mereka mengisi zikir-zikirnya itu dengan Hubal, Lata, Uzza, Manat, ya, semuanya disebut. Maka kemudian turun ayat surat Al-Baqarah ayat 190-an tentang haji itu, maka berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya fi Masy'aril Haram, di Masy'aril Haram yang di Muzdalifah itu. Sehingga kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk mengganti zikir mereka, karena ada sebagian yang masih menyebut nenek moyangnya dan sebagainya, kemudian diganti dengan bacaan-bacaan takbir, tahmid dan tahlil yang serta tasbih. Nah kemudian beliau tetap berada di situ hingga terang benderang, ya. Jadi dari habis sholat subuh beliau jalan sampai ke Masy'aril Haram sampai matahari terbit sampai terang. Ketika tiba di lembah Muhasir, nah ini sebelum sampai di Mina ada satu lembah namanya lembah Muhasir. Beliau mempercepat kendaraannya sedikit dan memilih jalan tengah yang keluar menuju ke tempat Jumrah Kubra, ya. Nah, ketika ditanya kenapa Rasulullah itu mempercepat jalannya di lembah Muhasir, beliau menyebutkan disinilah kaum Ad, kaum Samud dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melewati satu tempat di mana tempat itu orang-orang kafir diadab oleh
kuburan orang-orang mukmin, beliau berhenti sejenak dan beliau berdoa, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat, inna insyaallah bikum lahiqun. Baru beliau jalan lagi. Dan kalau di tempat orang-orang kafir, beliau mempercepat langkahnya. Nah, di lembah Muhasir ini beliau mempercepat langkahnya, mempercepat kendaraannya dan menuju tempat jumroh. Setibanya di jumroh dekat pohon, beliau melempar 7 kali lemparan batu-batu kecil. Ya. Jadi jumroh pertama yang dilempar adalah jumroh kubro, ya Pak ya. Setiap batu itu sebesar kelingking, jadi batu-batunya antara segini lah, ya. Itu kalau sekarang kayaknya kerikil Pak ya. Nah, ketika melemparnya itu ya dengan bacaan rajman lisyayatin waridon lirrahman, dan melemparnya juga harus dengan khusyuk, jangan main-main. Ini kadang kan orang asal melempar aja, ya. Kadang sedapnya dilempar juga, saking gedeknya lihat setan kali ya. Nah, padahal ya kita ibadah haji itu tetap dengan apa ya? Saya pernah ngadain ini Pak, ngadain manasik haji lah buat anak-anak SD. Kita kasih tahu, waktu itu kita bikin ininya itu dari bilik, dari apa, jumrohnya itu dari bilik. Dari bilik, kalau di kampung kan apa ya, gedek Pak ya namanya, dari bilik. Kita bikin bertiga ya. Kita kasih tahu anak SD ini, anggap ini setan. Begitu waktu yang lempar, semangat tuh anak-anak. Setan ya, sampai apapun dilempar, roboh itu sampai biliknya ya. Nah ini. Jadi ketika memang kadang ada apa ya, ketika melihat lemparan itu kadang tiba-tiba emosi itu muncul, ya. Tiba-tiba emosi itu muncul seolah-olah kita memang berhadapan dengan setan. Tetap kita harus mengendalikan emosi. Nah ini. Kemudian beliau melempar dari tengah lembah itu. Kemudian beliau menuju tempat penyembelihan dan berkorban di tempat tersebut, yakni di Mina. Jadi kalau dulu Rasulullah menyembelih korban itu di Mina. Lalu beliau menaiki kendaraan menuju Baitullah untuk melakukan tawaf ifadah dan sholat zuhur di Mekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi yang sangat panjang. Ya. Jadi ini tata cara orang masuk ke Mekah. Jadi sebelum masuk ke Mekah, pertama dulu berada di mana Pak? Di Mina. Kemudian ke Musdalifah, ya. Kemudian ke Arafah. Baru kemudian ke Mina lagi. Baru kemudian ke Mekah, ya. Dan itu hadisnya panjang sekali, bisa dilihat nanti apa dalam kitab Bulughul Maram. Baik, sampai di situ. Ini baru satu hadis ya. Sampai di situ kalau ada pertanyaan dipersilakan. Monggo silakan Bapak. Waktu habis tawaf itu, Ya. habis tawaf itu banyak yang apa sampai nangis. Waktu saya ada itu pemimpin saya katakan itu gak ada sunnah. Tapi waktu itu Ustaz, waktu saya habis sholat di Pak, kesempatan itu kan jadi mana yang menarik memang ada sebenarnya atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, selama saya umroh ataupun haji jarak sekali saat subuh itu ada kunut. Kecuali waktu dekat-dekat waktu Zulhijjah itu saya ada kunut. Tapi cara tidak pernah ada di Indonesia. Tapi kalau kita lihat di negara kita ini, terutama di daerah-daerah kunut itu sekat pagi. Pernah kami sholat berjamaah di tempat rombongan. Ya, imam kita ini kan tidak kunut. Nah, mereka itu mengira itu nggak sah sholatnya. Dia sholat pagi sendiri. Ya kan nggak ada kunut. Nah, terima kasih. Ya.
Jadi mengenai mengusap Ka'bah ya, mengusap Ka'bah itu hanya sunnah saja. Ya, dilakukan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kalau tidak bisa mengusapkan, kita diperintahkan dari jauh, cukup begini aja, ya, begitu aja. Ya, Bismillahi Allahu Akbar, begitu. Ya, jadi kita tidak diwajibkan untuk menyentuh Ka'bah. Dari jauh nggak apa-apa. Jadi jangan memaksakan diri. Ya, waktu saya umroh itu kadang ada keinginan kan untuk nyentuh, tapi namanya orang ramai begitu ya. Ini saya berpikir ini umroh aja ramainya begini, apalagi haji. Maka ya sudah, beberapa hari di Mekah itu nggak bisa menyentuh Ka'bah gitu. Kita selalu dari jauh. Pas pernah tawaf malam hari jam 2, kok tiba-tiba itu memang agak sepi. Tiba-tiba askarnya itu, tentaranya bilang, Haji, tafadhol, Haji. Ya kita dipanggil, ya saya maju, dituntut sama dia supaya kita bisa mencium Hajar Aswad. Ya bisa sekali itu doang. Itu pun juga jam 2 malam. Tapi kalau siang atau waktu lain nggak bisa. Jadi itu sekedar sunnah saja. Ya, sekedar sunnah. Kemudian mengenai kunut ya. Jadi memang dalam banyak hadis kunut itu pada dasarnya sunnah, bukan sebuah kewajiban. Dan kunut itu ada sebab-sebabnya. Ya, ada kejadiannya ketika ada dari Bani Amir itu meminta Rasulullah SAW mengirimkan dai-nya, maka Rasulullah khawatir jangan-jangan nanti dai saya akan dibunuh oleh kalian. Ya, jadi yang meminta namanya Amir bin siapa saya lupa. Yang membunuh Amir juga, tapi Amirnya binnya lain, orang yang lain. Yang satu lagi yang bunuh juga Amir juga. Jadi ada 3 Amir, namanya sama-sama Amir, cuma binnya beda-beda. Ya, makanya dalam Islam itu kalau kita menyebut nama, kita harus jelaskan bin siapa. Karena orang-orang Nasrani ini suka menuduh Rasulullah itu diracuni oleh istrinya sendiri yang bernama Zainab. Ya. Ternyata istri Nabi memang ada namanya Zainab. Yang racuni Nabi Zainab juga. Cuman yang racuni Nabi itu wanita Yahudi namanya Zainab binti Al-Harith. Istri Nabi namanya Zainab binti Jahas. Tapi karena kita nggak tahu, ya orang-orang Yahudi Nasrani suka nuduh Muhammad itu diracuni sama istrinya sendiri yang namanya Zainab. Sudah Zainab doang. Padahal itu bintinya adalah beda. Sama ada yang mantan ustadz dari Al-Zaitun, ya, yang masuk Nasrani itu yang di Bekasi. Dia menyamakan tuh antara Imron yang pada zaman Musa sama Imron pada zaman Isa. Dia bilang Quran itu dusta. Masa Imron itu ada Imron itu yang ada pada Musa sama Isa itu sama. Jadi dia aja goblok gak tahu binnya, ya. Binnya itu harus kita ketahui, ya. Tapi untuk mengelabui kita dia sebut Imronnya doang, ya. Musa bin Imron, kemudian Maryam bin Imron. Ini kan jaraknya jauh. Quran dusta kata dia. Dia nggak tahu binnya siapa, ya. Nah, kita itu harus tahu Imron bin siapa. Sama kita mengenal ada nama Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Ada Muhammad bin Abdul Wahab yang dia memang ilmuwan, seorang ulama yang kemudian jadi menteri pendidikan di Saudi, yang kemudian kita mengenalnya tauhid seperti sekarang. Tapi ada Muhammad bin Abdul Wahab juga yang memberontak pada pemerintah Saudi sehingga disebut Wahabi, ya. Nah kemudian orang-orang yang memberantas kesyirikan, memberantas ini disebut Wahabi juga karena namanya sama. Satu Muhammad bin Abdul Wahab yang berontak Muhammad bin Abdul Wahab juga disamain padahal orangnya beda, ya. Nah, binnya itu kita harus tahu. Nah di sini juga ketika masalah kunut Rasulullah mengirimkan 70 dai. Tujuan Rasulullah adalah untuk Amir yang meminta. Tapi ternyata ada Amir lain dari Bani yang sama membunuh mereka dan dibantu oleh Amir yang lain juga. Kemudian 70 orang itu dibunuh, disisakan 1 orang untuk memberitahukan kepada Nabi. Nabi marah. 70 sahabat hafal Quran
yang tujuannya untuk berdakwah tiba-tiba dibunuh 69-nya. Maka Rasulullah sejak itu berkunut. Ya, kunut itu asal katanya memang tunduk. Nah, maka Rasulullah dalam doanya itu benar-benar tunduk khusyuk. Ya Allah, hancurkan Amir bin ini. Ya Allah, hancurkan Amir bin ini. Ya Allah, hancurkan Fulan bin Fulan. Ada tapi Rasulullah kunutnya ketika itu 5 waktu. Zuhur kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut, subuh kunut. Sampai sebulan. Dan dalam kunut itu beliau melaknat, ya Allah, hancurkan Bani Fulan, hancurkan Bani Fulan, dan sebagainya. Doanya seperti itu. Sampai kemudian setelah sebulan ditegur Rasulullah oleh Allah, kalau nggak salah dalam surat Ali Imran ayat 128, bahwa urusan mereka itu bukan lagi urusan apakah mereka akan diampuni oleh Allah, akan diadab, itu urusan aku. Maka kemudian ternyata sebagian mereka masuk Islam, bahkan di antara tokoh-tokohnya kemudian masuk Islam. Nah, ketika turun ayat itu Rasulullah tidak lagi berkunut, bahkan subuh enggak juga. Tapi ada hadis yang meriwayatkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, karena Rasulullah yang kunut fi subhi hatta kubin, bahwa Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai beliau wafat. Nah, ternyata hadis ini dari sisi periwayatan ada kelemahan dari sisi periwayatan, dan dari sisi matan redaksi juga lemah karena dia berlawanan dengan hadis-hadis yang lebih sahih. Hadis-hadis sahih hanya menyatakan bahwa Rasulullah kunut dalam sebulan kemudian dia berhenti setelah turunnya surat Al-Imran ayat 128. Kemudian ada seorang sahabat, seorang tabi'in bertanya kepada ayahnya yang merupakan sahabat, wahai ayahku, kau sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, dan di belakang Umar. Apakah mereka kunut subuh setiap hari? Maka sahabat mengatakan, tidak wahai anakku. Kunut subuh itu hanya tambahan-tambahan saja, ya, sesuatu yang ditambah-tambahkan. Sehingga redaksi hadis yang lebih kuat bahwa Rasulullah tidak berkunut subuh sampai wafat. Tapi beliau berkunut 5 waktu dalam rangka karena ada sebuah peristiwa. Nah, karena setidaknya ada 2 hadis lah yang menyebutkan Rasulullah itu berkunut subuh sampai wafat, tapi dua-duanya lemah. Nah, maka kita harus arif untuk mereka yang sholat dengan kunut, ya sudah, setidaknya mereka telah melaksanakan sholat, dan kunut itu hukumnya sunnah. Bagi mereka yang sholat subuh tidak berkunut, ya mereka mengikuti sunnah yang memang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, makanya yang jadi masalah memang kita itu tidak bisa lepas dari apa kata ustaz, apa kata kiai, apa kata hakim, apa kata ajengan. Sehingga walaupun di sana kita tahu bahwa di sana tidak ada kunut subuh, kembali lagi. Bahkan pernah saya ngobrol dengan seorang kiai di Probolinggo. Pak Kiai, kok waktu ini kan tidak ada kunut di sana, kok di sini kunut lagi? Oh, kalau saya di Mekah, di Madinah nggak kunut, memang semuanya nggak kunut. Kalau saya di sini nggak kunut, hilang santri saya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi intinya ya, kembali yang penting kita itu melaksanakan sesuatu berdasarkan dalil, tidak berdalil. Kalau nanti santri saya hilang, itu mau berdalil ya. Jadi kita dianjurkan dengan dalil. Saya pernah waktu umroh, saya sholat subuh di samping saya, mohon maaf, ada orang Madura ya, samping saya ada orang Madura. Habis sholat subuh saya dicolek, ada apa Pak? Ternyata Muhammad dia ini hebat ya. Kenapa? Dakwahnya sampai ke Mekah katanya. Kenapa? Itu punya sholat subuh gak ada hukumnya. Saya diem aja dia udah. Jadi kadang orang bisa salah persepsi. Disinilah pentingnya kita tahu sejarah.
sehingga kita tidak salah penafsiran. Baik, saya rasa cukup Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan hamdalah disertai doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, dalam beberapa hadis redaksi doa itu Nabi kadang menyebut ahlat kubur, kadang ahlat dia. Ahlat dia itu ya kampung. Kalau ahlat kubur itu kubur. Jadi redaksi berbeda maksud sama. Kayak kita lah, kursi apa tempat duduk. Kalau tadi katakan tasawuf tadi, otoritas yang menentukan. Ulama setempat. Tadi kan aspek tempat, aspek aktivitas, juga hari-hari aspek jumlah misalnya terkait dengan jumlah batu. Itu ada kemungkinan nggak ada perkembangan sehingga batunya menjadi tujuh atau tempat aslinya kan mengambilnya di Musdalifah. Nah nyicil lah di mana di Arafah ambil dulu masih bisa dari yang gitu kalau rumah kan ada Arafah ambil dulu daripada di sana. Yang seperti ini masih bisa nggak dari jumlahnya aktivitas Jadi begini, kalau kita masih memungkinkan melaksanakan sesuai dengan sunnah, perlu sebagaimana yang disebutkan hadis jauh lebih utama. Tapi kalau tidak memungkinkan berarti itu ada kondisi lain. Ya, makanya kan di Saudi sendiri kemudian ada namanya tasamu. Tasamu itu memberikan toleransi kepada orang-orang yang terhambat. Tetap mereka diberikan fasilitas walaupun tidak seperti yang sesuai dengan sunnah. Karena terjadi pada saya ada di Arafah itu nyicil, mata saya itu batu dan nyicil. Begitu terlengkap, dalam saya masya Allah imus. Gitu ya. Tapi istighfar saya nggak boleh. Ini maunya nyicil, batu di mata saya itu. Begitu saya ambil mana? Jadi imus yang bungkus pasir. Astagfirullah, nggak boleh ini. Maka lebih baik tadi dia Sebisa mungkin kita ikut sunnah. Kalau memang tidak mungkin itu tatawur itu dengan kondisi ini. Tapi memang otoritasnya yang menentukan itu adalah ulama setempat atau pemerintah setempat. Makanya kan di sana pemerintah Saudi yang ini. Stop ini, stop.